Sini nih, sebentar. Ini pintu keluar yang ini dekat Krimsos bilang. Masjid. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya hormati. Kedatangan saya hari ini hari Kamis 30 Juni 2022. Saya memenuhi panggilan dari Ditkrimsus Polda Sumatera Utara dalam rangka menindaklanjuti laporan saya dugaan fitnah dan atau pencemaran nama baik serta ujaran kebencian terhadap saudara Denis Caryesta alias Denis Cadel. Ini nggak usah marah-marah, saya bilang Denis Cadel, memang ada di bajunya Denis Cadel, benar nggak? Jadi saya juga lihat itu. Dan bahkan dia bilang Cadel pangkal kaya. Google juga kita buka banyak tuh. Kok komplain? Nah, kemudian begitu juga dengan saudara Samsul Caniago. Nah, Samsul ini aneh ini, unik juga nih. Dia saya laporkan setelah dia bercerita suka-suka, seolah-olah tidak ada hukum yang akan menjerat dia. Padahal dia berkawan dengan orang-orang yang ahli hukum. Ada Hotman, ada Farhat. Tapi dia tidak paham bahwa itu ada pelanggaran hukum. Maka saya laporkan terkait dengan postingan atau podcastnya Denis dan juga Uya Kuya. Ini akan dikembangkan nanti di sini. Kemudian saya juga beritahu bahwa Samsul ini katanya melaporkan saya, betul kan? Urusan 4 juta. Ya Allah, Samsul, kau ngutang, mau kau cicil sama saya 40 juta 2 kali bayar. Kasihan saya. Kau yang datang. Dan apa? Dan kau jangan bodoh gitu. Masih ada kesempatan sama kau Samsul. Kau datang menyampaikan permohonan maaf karena orang yang kau sebut-sebut namanya, dalam tanda kutip kau tidak sebut nama, maaf ya, tapi kau sebut-sebut sudah ada si Anu gitu ya. Ada kawan saya lah yang 30 juta, yang 10 juta. Itu orangnya udah buat surat ke saya. Surat pernyataan sudah ada. Ya, saya tidak panggil mereka yang datang sendiri. Kenapa? Karena nggak mau bermasalah hukum. Dan saya nangani kasus, Pak. Di Polda Riau saya gelar perkara. Di Polda sini saya gelar perkara. Di mana-mana saya turun bagus-bagus saja tuh. Di sini juga. Tadi juga saya PT UN. Ada masalah. Itu aja Richard. Maaf ya, Richard Lee, Evi, terus Lasti Anissa. Ini udah clear semua. Evi sudah ada surat. Ya. Samsul sudah ada surat, sudah saya laporkan. Lasti sudah dijawab oleh KAI saya. Dewan Kehormatan Bang Egy Sujana 2018 loh. Apa masalah? Nah sekarang bagian Denis Caryesta, biar para wartawan kenal sama dia, ya kan? Benar gak? Nah nanti saya kabari. Oke, saya ke dalam dulu. Izin Bang, mengenai 4 juta yang disebutkan Samsul itu berarti dia bayar utang? Kok bayar utang? Saya mau kasih tahu kalian, Samsul membuat surat ke saya mencabut kuasa. Samsul itu sampai anak saya heran loh. Ramadan kita undang berbuka bersama dia, datang ada bupati loh. Ya, ke rumah saya ya. Baik kita sama dia. Tapi nggak masalah. Ini kan lagi perang, Bos, dengan Hotman CS. Perang itu dia nggak melihat sasaran. Dia bisa melihat kemana-mana, maka ada orang yang tertembak, ada wartawan. Dan kita pahami itu. Kita juga siapkan pertahanan, karena kita bukan tarung, ini perang. Berarti nggak benar ya Bang 4 juta? Lah. Bos, Evi mengakui satu dibayar miliaran. Bagaimana 4 juta saya peras dia? Saya baru beli mobil baru datang. Miliaran, Bos. Mobil saya alhamdulillah puluhan. Tidak ada utang 1 rupiah, Pak. Pajak-pajak kita bayar, bisa cek. Plat nama RAM saya itu memang dipesan. Loh, apa masalah, Bos? Jangan dong. Jadi 4 juta. Dia mencabut surat kuasa itu mengatakan alasannya 2. Pertama, dia mengatakan bahwa Samsul mengatakan dia mengalami keuangan yang pelik sehingga mencabut kuasa. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada Raffdar Razman Arif dan Ranlovo karena telah membantu dia lebih kurang 10 bulan dalam LP nomor sekian lengkap, dibuat dengan
secara sadar tanpa paksaan. 7 Juni 2022. Terus apa masalah? Maka ini hanya mempertinggi tempat jatuh. Maka saya bilang, harusnya begini, bahasa kampung kami. Jangan gajah dengan gajah berkelahi, pelanduk terinjak, Pak. Nah, itu yang harus paham, gitu ya. Itu yang harus dipahami ya. Jangan gajah dengan gajah berkelahi, pelanduk yang terinjak. Kok nggak ngerti? Hotman sudah tiarap sudah, bos. Living. Kenapa saya melawan dia dengan kekuatan doa, ikhtiar dan Allah SWT. Habis. Cukup ya? Saya ke dalam dulu ya. Bentar, nanti saya kabari. Jalan sini. Enggak jalan. Panggil aja orang ke mobil sebentar. Telepon sih mau. Bang, bisa ceritakan Bang terkait panggilan ini hari Bang? Begini, saya sudah dimintai keterangan oleh penyidik saudara Nababan ya, bukan di krimsusnya Pak John Nababan, ini penyidiknya juga Nababan, terkait dengan laporan terhadap Denis Caresta dan Samsul Caniago. Insya Allah unsur-unsurnya masuk dan berikutnya saya akan datangkan saksi 2. Setelah itu kita akan minta untuk memanggil saudara Denis Samsul. Yang kedua, saya terima kasih lagi kepada Pak Kapolda, Pak Panca, Pak Wakapolda, kemudian Pak Dir Krimsus, Pak Irwasda, Kanit, Kasubdit, Kanit dan Panit, atau penyidik, bahwa sudah tadi saya diberitahu di atas untuk LP saya terhadap saudara Richard Lee dan Uya juga diproses di Polda Sumatera Utara. Ya. Jadi Denis, Uya, Richard, Samsul siap-siap. Persoalan ini akan panjang dan kalian silakan terbang balik dari Medan. Nggak ada ongkos, minta sama Hotman, nggak minta sama saya. Tapi tergantung saya kasih berapa. Nah itu ya. Ini sejarah baru. Silakan wartawan rame-rame lihat, nanti saya kabari. Minta dong pendapat dia, iya kan? Sekali-sekali sumut kok ditanya, apa Rasman punya apa powerful? Enggak lah, Rasman siapa sih? Saya jual koran kok. Ini banyak yang tahu saya di Medan Post, ini ada Medan Post. Jual koran saya, Bu. Saya memohon kepada Pak Kapolda, kepada Bapak Bareskrim Mabes Polri, supaya kasus ini diproses di sini. Itu saja. Dan diterima, alhamdulillah. Tapi jangan sebut-sebut saya powerful. Saya nggak powerful. Siapalah Rasman? Ya, saya pengacara Pak BG aja katanya diragukan, kan aneh itu. Bingung saya. Sekarang saya diragukan lagi pengacaranya apa? Juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf. Ya Allah, pelang merek saya jelas. Di TV saya jelas. Di media online, di koran jelas. Pak BG juga jelas. Kok ada orang yang merasa saya ketemu Pak Jokowi? Gimana ceritanya ini, Bos? Hah? Emang bisa kok itu pelang saya itu ada logo, semua ada itu logo-logo. Emang bisa itu? Janganlah, sejarah hidup orang nggak bisa hilang. Kalau begitu besok saya pasang lagi mantan wartawan Medan Post. Terus bilang lagi, mana SK Bapak? Ada yang nanya jadi ke saya, wartawan nih. Wartawan, ya Wahana News ini. Toh, kami minta surat kuasa. Apa urusan kau? Emang surat kuasa ijazah apa? Sertifikat apa? Sehingga saya harus simpan-simpan. Kalau saya simpan seluruh klien saya, wah sudah segini bos, 2 lemari dah. Itu jejak digital. Dan ada jejak digital, jadi jangan kita merendah-rendahkan orang. Ya, jadi itu. Jadi saya minta Denis, Uya, Samsul, Richard resmi ditangani oleh Polda Sumatera Utara di Krimsus. Jangan kalian rendah-rendahkan penyidik-penyidik Krimsus Polda Sumut, jago mereka. Semua terlatih, ruangannya juga saya sudah lihat lengkap alat-alatnya semua. Ini ruangan baru nih, benar gak? Sudah lengkap, karena memang boleh diproses di Polda-Polda di Indonesia, bukan Polres ya, kecuali Polres Jakarta sekitar. Kalau di sini memang mereka mampu dan lokusnya memang di sini. Waktu saya baca, saya lagi berada di sini. Apa masalah? Nah, masih syukur di sini. Kalau saya lagi di Singapura, saya laporin macam mana? Bisa nggak? Bisa, tapi kan harus ke polisi Indonesia.
Kalau saya lagi di Papua, saya laporin ke Papua di Papua. Kan keadaannya begitu loh. Tetapi saya memang domisili di sini. Tentulah waktu SPKT mempelajari laporan saya, mereka lihat, oh ini Pak Rasman memang tinggal di Medan juga, ada keluarga di sini, ada di Jakarta. Saya bolak-balik. Disuruh adil, bos. Saya di sini, di sana, suka hati saya. Orang saya tinggal di sini. Memang apa masalah? Makanya jangan cari masalah. Kalau you cari masalah ya seperti ini. Unsurnya dapat semua. Kalau saya hitung-hitung banyak banget, ya. Itu aja. Saya mohon dinaikin beritanya. Sedangkan Samsul tadi itu, karena itu kan laporan saya dengan Samsul dan Samsul itu satu laporan. Saya tidak splitkan karena memang mereka yang berbicara. Sedangkan Richard itu masing-masing. Richard tersendiri, Uya tersendiri. Bagaimana teknisnya saya lihat, karena Richard pun ada komentarnya juga. Nanti saya lihat, ya. Saya kan memohon, saya terima kasih, dan saya mohon supaya tidak ditarik, dikabulkan. Ya alhamdulillah. Bukan saya siapa-siapa, mana ada. Saya kan nggak pernah bilang saya kaya raya, orang paling hebat, powerful. Saya nggak ada. Saya siapalah, Hotman kan orang hebat. Tapi bagi saya Hotman tidak ada apa-apanya. Ya. Kata kalian. Dan Holy Wing kau urus Hotman, Holy Wing. Tuh, Sumut sekarang udah gerak tuh. Apresiasi saya buat Bupati Tangerang. Permanen ditutup. Dia bilang, kalau mau buka silakan, tapi jadi apa itu? Kedai ayam geprek. Di Sumut tadi saya lihat Pemuda Pancasila Sapmanya sudah gerak. Tadi IPK juga ngomong, minta ditutup juga. Saya percaya Pak Bobi, Pak Gubernur pasti tahu perasaan umat. Ustadz Hasan Latif sudah bicara tadi, ini melukai. Saya nggak percaya kalau ini tidak didesain, di dugaan saya ya. Coba bayangin, Hotman bilang di salah satu TV swasta, katanya pihak manajemen mereka dan orang-orang yang ada di dalam yang ngurusi kafe itu, padahal itu siapa bilang tuh restoran? Itu kan hiburan, bos. Joget-joget ada fotonya, sampai naik ke atas meja, bos. Hotman di situ, itu apa? Terus katanya pengunjung itu banyak nama Muhammad, terus Maria. Emang masuk ke hotel apa? Sejak kapan orang minta KTP? Kalau ada razia baru minta KTP, bos. Inilah kesombongan yang Tuhan murka. Saya bilang sama Hotman, baca surat Amsal ayat 12, butir 12. Baca Mazmur, baca Timotius. Saya Al-Quran, saya ngerti, tapi saya belajar juga. Nggak usah saya ajarilah. Kamu Nasrani kan? Muslim, Pak. Hah? Muslim. Siapa yang Nasrani di sini? Muslim semua nih? Iya. Ya, saya sudah pelajari. Jadi itu, saya mohon kalian ikuti terus. Minggu depan saya akan hadirkan saksi. Setelah itu masuk ke pemeriksaan saudara Richard. Begitu juga dengan Uya-Kuya. Nah, saya bilang dia rambutnya berwarna-warni, ya memang warna-warni. Ya, apa yang salah di situ? Saya dibilang gendut, dibotak kan saya nggak sakit hati. Cuma kalau dibilang botak bau, gundur Rasman bau. Ini nggak ada Rasmannya, nggak gentle. Bilang aja lah. Kalau saya bilang Uya-Kuya, rambut yang berwarna-warna, apa yang salah? Memang benar. Rasman yang gendut, botak, memang nggak salah. Tapi kalau dibilang Rasman kurus krempeng, baru nggak benar, Pak. Itu baru penghinaan. Nah ini nih, kasih kurus kering mana boleh, dia gendut kan nggak boleh. Itulah body shaming. Ini mana body shaming? Ya, ada yang bilang begini. Emang kenapa saya bilang begini? Kalau besar, saya nggak suka yang besar kayak buah, kayak pokok pala apa, buah kelapa. Saya sukanya mangga. Ya, apa salah di situ? Terus saya bilang alit begini, terus wow begini, ini begini, ini begini. Kalau kami bongkar mesin, itu apa yang salah di situ? Itu huruf hijaiyah. Sama dengan A, B, C, D, F, G, A, ba, sa, A, apa, alif, ba, ta, sa, jim. Apa yang salah di situ? Tapi kalau saya sebut Allah, saya sebut ini, itu enggak. Supaya kalian lebih melihat keadaan ini. Karena ini, begitu sudah diterima, ini akan viral. Dan saya percaya Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Irwasda, Pak Dirkrimsus, Kasubdit, Cyber, dan penyidik pasti akan menyelesaikan ini, akan viral se-Indonesia. Bang, mungkin ada pertanyaan sedikit, Bang. Apa? Apabila ada laporan terkait bahwasanya Abang kan menyebut bahwasanya pengacara BG juru bicara Pak Jokowi. Iya, kenapa? Laporan apa? Apabila ada laporan. Siapa yang melapor? Apa nggak telat ini? 2015 saya pengacara Pak BG. Saya ketemu dengan Pak BG. Saya ketemu dengan jenderal di sana.
Saya nggak ketemu dengan yang namanya Ricky. Dia ngerti nggak? Ada pengacara, bisa litigasi, bisa non litigasi. Terus saya menyampaikan ke media, emang bisa? Saya tiap hari di rumah Pak BG. Masa saya ngomong atas nama Pak BG orangnya ada di dalam? Terus saya bawa surat panggilan ke KPK, saya ngomong di Bareskrim, saya mengatakan Pak BG tidak hadir. Di Metro TV ada Razman lagi waktu itu berhadapan dengan Pak salah seorang mantan komisioner KPK. Live pengacara Jenderal Komjen Budi Gunawan. Kok Pak BG-nya nggak persoalkan, kok dia yang persoalkan? Heran tuh orang. Saya juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf, tampil di beberapa TV termasuk ILC, favorit talkshow Indonesia. Hah? Resmi. Emang bisa saya rekayasa apa? Aneh ini. Nanti Sultan Batugana, pengacaranya juga saya udah meninggal dunia, saya harus gali kuburnya. Begini, surat kuasa tidak ada kewajiban hukum bagi seorang lawyer untuk menyimpannya. Jelas ya? Tapi kalau ijazah, sertifikat, surat berharga, dan lain-lain, kau simpan. Kalau saya simpan, ini ngapain saya simpan? Itu artinya saya tidak kemaruk, bos. Tapi kalau saya ceritakan sejarah hidup saya, apa yang salah di situ? Dulu bilang ijazah saya, ngapain tanya-tanya ijazah? Saya orang rajin sekolah. Ijazah sudah. Apalagi istri. Mana? Ade, ini istri saya Ade. Dibilang yang ketujuh lah, udah bercerai. Gila aja. Saya sama dia. Jadi, ya cukup ya. Makasih Bang.